ketika seseorang masuk ke dunia singular, itu memang sudah tidak ada hijab sama sekali. Jadi seolah-olah kita pun sepertinya. Jadi dicontohkanlah pada satu histori ketika Sunan Kalijogo bertemu dengan Sesiti Jenar. Mana Sesiti Jenar? Sesiti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Oke, Allah mana? Nggak ada Allah, yang ada Sesiti Jenar. Nah, ya udah, mana Allah dan Sesiti Jenar? Tidak ada Allah dan Sesiti Jenar. Yang ada adalah Sesiti Jenar dan Allah. Nah, akhirnya tanya, ya udah, mana Sesiti Jenar dengan Allah gitu. Nggak ada Sesiti Jenar dan Allah, yang ada adalah Allah dan Sesiti Jenar. Dibulak-balik terus. Itu menurut saya adalah fenomena di mana ketika tubuh kita di take over penuh, itu kan butuh adaptasi. Uh, jadi memungkinkan sekali seseorang pun mengalami hal seperti itu, Mas. Nah, kita juga nggak bisa ngeklaim dia benar atau salah di posisi itu ya. Karena itu fenomena majeduk itu yang nggak bisa di setting, tidak bisa dihakimi. Karena kita pun sendiri kalau misalnya di posisi itu pun juga akan kesulitan. Seorang mursyid yang mampu membantu kita saat di posisi keterjebak di situ. Kan itu saya pernah tuh riwayat tanya sama Kang Aas. Kang Aas, gimana seseorang bisa mengalami proses kefanaan itu hingga dia tidak terjebak pada hipersubjek. Nah, Kang Aas pun bilang, waktu posisi di situ pun sendiri, ketika tubuh diambil alih oleh hipersubjek, itu memang kita sudah tidak punya daya dan upaya. Dan rasanya memang seperti itu. Nah, disitulah dibutuhkan seorang pembimbing. Akhirnya, ketika turun di muka bumi, kembali lagi ke kesadaran fisik, saya meminta izin. Ya Allah, berikanlah saya mata untuk melihat. Ya Allah, pinjamkan, bukan minta. Ya Allah, pinjamkan saya mata untuk melihat. Ya Allah, pinjamkanlah saya pendengaran. Dan pinjamkanlah saya tubuh lokal. Identitas lokal. Itu biar ada satu jenjang jarak. Jadi bukan subjek langsung menyatu dengan hipersubjek, tapi subjek yang dikendalikan oleh hipersubjek. Ini adalah S-aksen atau hipersubjek, atau kita analogikan sebagai pencipta. Ini diri kita. Sebetulnya semakin dalam-dalamnya kita mengenali diri, itu sama dengan membangun koneksi di hipersubjek. Atau kebalikannya, seluas-luasnya kita mengamati lingkungan kita, kita akan mengenali hipersubjek. Jadi posisinya adalah membangun koneksi. Nah, ketika seseorang ini terus menjaga konektivitas dia dengan hipersubjek, maka yang ada di realita adalah S kecil ini tidak ada, resultannya adalah 0. Karena yang ada hanyalah hipersubjek. Jadi ketika subjek ini terus membangun konektivitas dengan penciptanya, maka penciptanya akan mengulurkan tali. Jadi kan sebetulnya gini, yakin itu adalah seuntai tali yang diberikan pencipta kita kepada seorang hambanya. Makanya yakin itu harganya mahal. Makanya ketika seorang sudah yakin, dia tidak butuh berdebat atau tidak butuh validasi dari orang lain. Karena dia sudah meyakini. Dan itu tidak perlu divalidasi atau diperdebatkan. Kalau itu masih diperdebatkan atau butuh validasi, itu masih percaya. Maka kan jelas, jika yakin maka benar. Itu kata Kang Aas. Nah, kalau masih percaya, itu masih butuh bukti. Harus dibuktikan. Nah, ketika seseorang ini terus membangun konektivitas ke sini, maka hipersubjek inilah yang akan mengendalikannya. Jadi si subjek ini akan hilang, resultannya 0. Tidak pernah ada. Yang ada adalah hipersubjek. Nah, bagaimana kita ini bukan menjadi hipersubjeknya, tapi kita menjadi subjek yang dikendalikan oleh hipersubjek. Nah, itulah yang menurut saya yang disebut di
Keilmuan Jawa manunggaling kawula Gusti. Jadi di mana seseorang di take over penuh oleh pencipta. Kayak gitu. Karena ada posisi-posisi yang seperti Mas tadi ceritakan itu. Lah itu masih belum menurut saya harus masih terus dilanjutkan perjalanannya. Juga ketika kita berjalan itu juga pasti banyak jebakan-jebakan. Jadi kan ketika masuk ke wilayah ini, Mas, dari wilayah multidimensia, dari wilayah polar menuju alam singular, itu prosesnya adalah seperti kita itu terkoneksi dengan seluruh alam. Jadi ibarat dunia itu seperti di genggamannya. Yaitu memang seperti itu. Karena sudah tidak ada hijab lagi. Nah, posisi yang utama adalah ketika kita melakukan perjalanan seperti ini diposisikan sebagai harus steady state. Steady state itu ibarat satu gelombang. Itu yang tadi saya ceritakan. Misalnya gini, ketika frekuensi itu semakin tinggi, rambatan gelombang itu akan semakin rapat. Oke ya. Ketika frekuensi itu menurun, maka panjang gelombang itu akan semakin panjang. Nah, panjangnya ini panjang gelombang. Nah, ini mengindikatori semakin pendek itu semakin dekat, semakin ingat, semakin cepat ingat, semakin terkontrol. Nah, posisi di sini nih, ini kalau misalnya di zoom ini ada gerigit-gerigit kecil. Jadi posisinya kadang sadar, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak. Tapi lama-kelamaan akan semakin sempit. Jadi cepat sadarnya, cepat ingatnya. Nah, makanya kan posisinya di sini pun terus ditekankan bahwa harus eling lan waspada. Jadi kalau misalnya Mas sendiri mengalami posisi itu pun, mungkin juga sulit juga untuk misalnya ada seseorang mengalami di hal seperti itu pun, kita akan kesulitan untuk mengasih tahu. Karena dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Dalam prosesnya sendiri, guru itu terus memantau sampai dia selesai. Tapi untuk menyelesaikan harus dia sendiri. Jadi kalau misalnya di posisi itu pun mungkin kita juga akan seperti itu. Karena ininya ya sulit juga ya diceritain. Ya pokoknya intinya ketika merasakan seperti ingat bahwa kita terus berproses, jangan berhenti di situ. Hal yang paling berat itu ketika kita sudah merasa paham, pemahaman itu datang, kita pegang erat-erat. Ketika pemahaman itu muncul dan diperbarui, itu biasanya konflik internal. Jadi ada gejolak batin yang terus berdebat. Dan itu sampai mempengaruhi fisik biasanya. Ngedrop. Nah itu cara satu-satunya dalam melepaskan segala pemahaman kita. Jadi kan makanya itu, apa yang kita pahamin itu belum tentu itu kebenaran yang benar. Kebenaran yang pasti benar. Gitu ya. Karena kita berjalan di muka bumi ini adalah berjalan dari kebenaran baru ke kebenaran baru. Dari pembenaran baru ke pembenaran baru terus-menerus. Terus bertumbuh.